Dan ini yang nggak dimiliki oleh tempat atau hiburan yang lain ya, tempat wisata yang lain. Jadi kalau di Taman Narmada pertama tempat bulan Juli gencar sekali untuk merubah ini, merubah itu, mengelola ini, kemudian mendatangkan wisatawan banyak sekali. Apa mau dibawa kemana Taman Narmada? Jadi apa motivasi Pak Eko tuh untuk menggaungkan wisata Taman Narmada ini? Halo Tribuners semua, senang sekali saya Laila Tunia, jurnalis tribunlombok.com kembali menjumpai Anda dalam bincang tribunlombok.com. Jadi di bincang ini kita tidak berbicara, bukan hanya berbicara tentang politik, kemudian berbicara tentang ekonomi, tetapi juga kita berbicara tentang wisata. Siapa yang tak kenal dengan wisata-wisata yang ada di Lombok dan di Lombok Barat, itu mungkin Tribuners sudah sering kali berkunjung ke sana di Taman Narmada Lombok Barat. Nanti kita akan kulik yang kabarnya Taman Narmada ini sempat vakum, kemudian sekarang gairah lagi banyak pengunjungnya. Kemudian kita akan menggali wisata sejarah yang ada di sana. Dan untuk membahas itu di sini saya sudah kedatangan narasumber Direktur PT Tripat Lombok Barat, Bapak Eko Esti Santoso yang akan kita membahas bersama terkait topik hari ini. Panggilannya Bapak Eko. Pak Eko. Pak Eko, terima kasih sudah mampir di Bincang Tribun. Kita bahas wisata menarik kita di Lombok Barat. Kemarin sempat vakum ya. Betul. Lombok Barat sekarang kembali lagi gairah. Bergairah. Sangat bergairah malah. Gimana tuh prosesnya dari yang mungkin orang tidak, Taman Narmada bukan pilihan, kemudian sekarang menjadi pilihan untuk destinasi wisata yang menyenangkan. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu sejarah dari sana. Baik, terima kasih. Jadi Taman Narmada sekarang sudah banyak perubahan, terutama di bidang hospitality. Oke. Selain itu juga Taman Narmada juga sudah mulai berbenah untuk kebersihan, terus petugas-petugas yang saat ini bertugas juga sudah mulai berubah dengan pola hospitality yang berbeda. Berarti itu menyesuaikan ya supaya orang-orang atau pengunjung bisa lebih nyaman dan tertarik untuk berwisata. Apa sih yang ada di wisata Taman Narmada ini keunggulannya dibanding wisata-wisata lain? Wisata lain kan lebih modern, lebih menarik, lebih atraktif. Sedangkan ini kan wisata yang peninggalan lama yang dijadikan wisata dan sejarah yang mungkin terdengar tidak begitu kekinian lah. Baik, Taman Narmada itu bisa dibilang tempat untuk belajar ya. Untuk belajar, betul. Saya Literasi setuju. dan edukasi. Betul, saya setuju itu. Sejarah adat Bali maupun adat Sasak di sana sangat kental sekali. Dan ini yang nggak dimiliki oleh tempat atau hiburan yang lain ya, tempat wisata yang lain. Jadi kalau di Taman Narmada pertama tempat edukasi ya, dan literasi. Terus kedua di sana tempatnya nyaman, adem, asri gitu. Adem. Benar, dan tidak banyak tempat yang menyuguhkan tempat yang asri, sejuk. Dan kita juga ada kuliner yang selama ini masyarakat sudah tahu, kulinernya ini sate bulayak. Sate bulayak terkenal banget, sate bulayak Narmada. Jadi dan juga sekarang juga sudah ada hiburan yang kekinian, yaitu Flying Fox dan wahana perahu. Nah, sebentar lagi juga kita mau membuat atau membuat lagi untuk hiburan water tubing. Ya, jadi berselancar di sungai. Aliran sungai. Berarti itu inovasi-inovasi yang dikembangkan di Taman Narmada. Di Taman Narmada. Dan selain itu juga kita juga punya wisata sejarah tentang irigasi Belanda. Irigasi Belanda. Ya, irigasi Belanda itu yang tangga naik. Ya, tangga naik. Itu panjang sekali itu. Ya, nah itu sampai dengan sekarang masih berfungsi.
Masih berfungsi? Masih berfungsi untuk pengairan di daerah selatan. Itu juga menjadi daya tarik banyak sekali kan wisatawan, kita lihat berfoto di tengah-tengah kemudian Ya. backgroundnya itu panjang. Ya, Menarik. betul. Nah, ini yang keunikan yang sampai dengan sekarang itu irigasi itu masih berfungsi sampai dengan sekarang. Dan tidak rusak sampai dengan sekarang. Dari Masih zaman zaman Belanda. Zaman Belanda sampai sekarang. Sama seperti yang di di Hotel Serenadi itu kan dibuat 1932. Ya, mirip pembuatannya ya tahun-tahun itu, tahun 1932-an. Gitu. Kalau misalnya kita sebut Taman Narmada ini sebagai wisata sejarah, wisata edukasi, misalnya kalau kita datang ke sana, kalau tidak ada yang memberi penjelasan atau tidak ada sesuatu yang kita baca tentang misalnya di irigasi itu ada penjelasannya, itu mungkin apa wisata edukasi itu belum terwujud gitu. Betul. Atau mungkin ada tour guide tour guide lokal yang diberdayakan sama pengelola untuk mendampingi kita nih yang berwisata, gini ini penjelasan seperti ini gitu. Ada nggak begitu, Pak? Ya. Selama ini memang Taman Narmada mempunyai tour guide lokal. Ada tour guide lokal ya? Ya, tour guide lokal yang mana memang tour guide yang peruntukannya memang untuk wisatawan lokal maupun mancanegara ada. Ada beberapa di sana dan mereka siap untuk menjelaskan situs-situs yang ada di sana. Situs-situs. Betul. Jadi nggak usah khawatir kalau memang membutuhkan tour guide lokal ada di sana. Dan rencana ke depan kita juga akan membuat namanya storytelling. Jadi biar tidak tidak merasa ketinggalan informasi, kita nanti akan berikan storytelling dalam bentuk barcode. Oke, Jadi ketika kita scan, nanti penjelasannya sudah muncul, muncul. Udah langsung terakses lah. Betul. Itu inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi tentunya juga kita beradaptasi meskipun wisata bersejarah dan kuno bisa kita bilang begitu, tapi beradaptasi dengan teknologi. Betul. Inovasi mungkin teknologi ini apa tidak akan mengubah nilai sejarah yang ada di Taman Narmada? Baik. Pada prinsipnya heritage atau wisata sejarah ini pertama harus memperhitungkan perlindungan sosial budaya dan ekonomi juga. Jadi lingkungan kita nggak merubah lingkungan apapun, jadi tidak merubah lingkungan secara masif. Jadi kita cuma menjaga saja. Dan juga kita selama ini dalam beberapa bulan terakhir ini saya sedang melakukan kebersihan di Taman Narmada itu sendiri yang sebelumnya memang sebelumnya juga kurang terlalu bersih. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bersih dan beberapa sudah ada penambahan bunga-bunga. Ada penambahan dekorasi supaya lebih indah. Jadi lebih indah dan petugas kami sekarang juga sudah terbiasa dengan memakai baju adat. Terutama di hari Sabtu Minggu. Kalau hari-hari lain masih belum. Kita fokusnya di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Kan tadi dibilang juga sama Pak Eko itu sempat vakum. Kemudian peningkatannya sangat pesat ya dari rentang waktu. Saya dilantik itu tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli, belum sampai setahun? Belum, sekarang 4 bulan. 4 bulan. Dan itu peningkatannya yang dari semulanya tidak bergairah, kemudian sekarang sangat bergairah. Mungkin Pak Eko di Taman Narmada ini bisa ada event besar gitu untuk bisa mengundang orang-orang banyak supaya lebih banyak yang tahu nih Taman Narmada, wisata kita ini luar biasa gitu potensinya, budayanya, kemudian atraksi-atraksi yang bisa kita nikmati. Ada seperti itu nggak inovasi, rencana, program? Ya, program ke depan untuk 2024 itu ada. Jadi strategi saya untuk sekarang beberapa bulan terakhir ini memang kunjungan kita sudah melebihi target semester pertama. Jadi semester pertama itu kalau dihitung pengunjungan itu kurang lebihnya 3.000-an. 3.000-an pengunjung. Itu pun di bulan Januari pas tahun baru. Nah, kami kemarin juga sudah bisa memecahkan rekor itu
kunjungan sampai 4.300-an. Jadi kunjungannya sudah melebihi target Januari tertinggi di semester pertama. Nah, ini yang membuat kita optimis ke depan akan lebih baik lagi. Karena pengelolaan Taman Narmada nggak hanya di situs, tapi juga aset yang ada. Betul. Seperti kolam besar itu, pengelolaan kolam besar itu kan kita nanti akan kita manfaatkan untuk pemancingan. Pemancingan ya. Oh, itu menarik lagi juga. Menarik, dan ini kalau orang hobi mancing pasti akan tertarik sekali, apalagi nanti diiming-imingi dengan hadiah yang lumayan besar. Jadi berwisata bagi yang hobi memancing juga berwisata ke sana sekalian, ya, menjalankan hobi bisa sekalian berwisata juga. Betul. Akan ada seperti itu. Ya. Mungkin yang lain ada beberapa situs yang ada di sana selain ada pura, kemudian ada mata air yang konon katanya bisa membuat kita awet muda kita minum. Betul. Apa saja Pak? Bisa dijelaskan kepada kita? Jadi di sana situs itu ada beberapa situs, ada Balai Loji, Balai Terang, terus kolam kembar juga ada, terus air awet muda juga itu dia nggak kalah menariknya. Nggak kalah populer sekarang, populer di mana-mana. Ya, jadi ini pengunjung banyakan memang ke air awet muda. Air awet muda yang jadi magnet. Betul. Masyarakat untuk berkunjung di Taman Narmada. Nah, nggak hanya itu, mereka juga berkunjung dengan kenyamanan di Taman Narmada. Begitu rindang di Taman Narmada, jadi penuh dengan pohon-pohon besar juga. Cuman mungkin kita juga mau membuat suasana yang berbeda, yang tadinya tidak ada bunga, sekarang kita lagi susun kepanitiaan untuk pengurusan bunga. Ada taman-taman mini. Betul. Nah, jadi nanti ke depan juga selain taman itu juga ada playing ground untuk anak-anak. Jadi untuk tempat bermain. Jadi ramah anak-anak juga. Ramah anak-anak, betul. Jadi wisatawan yang membawa anak-anak selain berwisata juga ada tempat bermainnya anak-anak khusus. Jadi ramah anak gitu. Ya, ayunan, jungkat-jungkit dan lain-lain nanti kita akan siapkan di sana. Ya, ini untuk inovasi untuk membangkitkan gairah Taman Wisata Narmada. Taman Wisata Taman Narmada untuk lebih terkenal bukan hanya di Lombok Nusa Tenggara Barat, bisa saja ini nasional bahkan mendunia. Betul. Ya. Kalau terkait mendunia, wisatawan mancanegara ini kan tertarik yang begini-gini nih Pak Eko. Itu bisa kunjungannya mungkin seperti apa? Kemudian untuk menarik wisatawan mancanegara lebih banyak lagi nih datang supaya kita bisa promosi dari mereka, dari mulut ke mulut bisa gitu gimana? Oke, baik. Memang beberapa hari yang lalu kami memang dipertemukan oleh Dinas Pariwisata dengan pelaku wisata yang ada di Lombok, yang ada di NTB. Kami di sana ada rapat pertemuan yang mana membahas mengenai kunjungan kapal pesiar. Kunjungan kapal pesiar. Ya, yang sekarang sedang mungkin menuju ke Lombok dan sudah ada di Lombok. Nah, alhamdulillah kemarin juga kami ada kunjungan sekitar kurang lebih 150 wisatawan dari luar mancanegara yang dibawa oleh kapal pesiar tersebut. Ya, jadi sudah lumayan banyak. Kemarin ada beberapa rombongan, beberapa bus yang sudah masuk di Taman Narmada. Artinya kan ini situs yang mereka inginkan atau mereka tertarik interest dengan hal itu. Dan ini perlu kita pertahankan juga Pak sebagai destinasi wisata yang bukan hanya menarik wisatawan lokal tetapi wisatawan mancanegara. Ya, memang wisatawan pengunjung mancanegara ini ya memang harus di servis ya. Betul. Ya, di servis lebih daripada wisatawan lokal. Dan kami sudah mempersiapkan standar ya toilet itu yang sesuai dengan mereka dan kebersihan. Betul. Tidak ada puntung rokok, petugas nggak ada yang merokok waktu melayani, hospitality-nya juga harus bagus kayak gitu. Nah itu semua sudah kita ini
pelan-pelan kita agak sedikit geser, berubah biar lebih baik gitu loh. Karena itu kan wajah destinasi wisata kita. Ketika mereka sudah merasa nyaman dan melihat destinasi wisata kita bersih, aman, kemudian menyenangkan, itu pasti akan menjadi apa namanya ya? Mereka juga akan bercerita di Lombok itu ada destinasi bersejarah seperti ini, seperti ini. Ya, betul. Itu kan sesuatu yang perlu kita ubah lah, wisata kita yang misalnya terbengkalai jadi luar biasa seperti itu. Ya, betul. Jadi kemarin juga saya bertanya feedback setelah Berkunjung. setelah Perasaannya mungkin ya, feedback pengunjung dari mancanegara itu apa gitu. Apa? Alhamdulillah positif. Jadi Mereka antusias. Ya, selama dulu kalau dibandingkan dengan dulu mungkin kebersihan, toilet, Tidak terlalu tamahnya diperhatikan. kurang. Nah, sekarang kita sudah Pak Eko mulai kelola lah, ya, mulai tata. Ya, kita kelola dan nggak boleh ya muka asem, harus senyum. Meskipun banyak masalah harus senyum. Karena kita kan terkenal dengan keramah tamahan kita. Betul. Jadi kita harus kita Sebagai jaga. orang timur ini kan betul, kita betul. harus ramah dan mempunyai jiwa hospitality. Oke. Pak Eko, saya berkunjung ke Taman Armada itu sudah lama sekali saat masih kuliah, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Sekarang tuh masuk ke sana berapa tiket masuk kita? Masih dengan harga yang sama. Masih dengan harga yang sama? Dengan harga sama, jadi dengan fasilitas yang ada masih dengan harga yang sama? Ya, jadi gini, saya nggak merubah apapun. Harganya tiket masuk masih 10.000, ya, masih 10.000 untuk menikmati keindahan Taman Armada. Kalau mau berenang hanya 7.000. Berenang hanya 7.000. Ya, hanya 7.000 masuk di kolam renang. Silakan bagi pengunjung yang mau menikmati Taman Armada, silakan berkunjung. Tidak ada Dan perubahan harga. Harganya masih sangat kompetitif. Bukan sangat kompetitif lagi. Kalau kita bandingkan dengan taman wisata tempat wisata yang lain udah 20 sekian, 25 bahkan 50.000 untuk masuk ke destinasi wisata. Kita masih dengan harga sama. Kalau begitu pengelolaannya dari mana? Itu kan pengelolaannya menjaga, merawat situs, kemudian apa namanya tadi ada pengelolanya juga ada berapa banyak Pak? Sekarang totalnya untuk Taman Armada sekitar 27-an. 27 orang. Ya, 27. Itu dana dari mana? Kalau bisa kita bahas dana. Oke, kalau kita bilang dari dana ya dari dana tiket itu. 10.000 loh Pak. Ya. Tercukupi. Cukup. Balik lagi karena antusias orang makin rame. Betul. Kalau mungkin semester sebelumnya mungkin agak kurang Peminat, jauh iya. dari cukup ya. Iya, Tapi sekarang kita kelola dengan manajemen baru dan pengelolaan ini juga sudah transparan. Jadi dengan tiket masuk yang ada itu mencukupi. Jadi luar biasa ya. Pengembangannya pesat lah. Pak Eko mau wisata Taman Armada ini sebenarnya mau dibawa kemana? Sehingga dari sejak dilantik bulan Juli apa Juni? Juli. Bulan Juli gencar sekali untuk merubah ini, merubah itu, mengelola ini, kemudian mendatangkan wisatawan banyak sekali. Apa? Mau dibawa kemana Taman Armada? Jadi apa motivasi Pak Eko tuh untuk menggaungkan wisata Taman Armada ini? Jadi saya ingin mengembalikan Taman Armada seperti tempat hiburan di masa lalu yang yang terbaik di Lombok, terutama di NTB. Itu kalau sekarang kita berbicara mengenai pariwisata, ya pariwisata ini untuk sentuhan heritage-nya kan nggak ada. Nah ini kan heritage sudah cagar budaya, betul. Dan kita juga memaksimalkan kondisi yang sudah ada. Jadi arah kami untuk ke depan itu menjadikan Taman Armada sebagai salah satu tempat wisata yang terbaik di Lombok. Di Lombok. Berbicara masa lalu, ini kan ingin mengembalikan Taman Armada ini menjadi wisata masa lalu terbaik lah, bisa kita dibilang. Wisata masa lalu terbaik. Bisa dibilang begitu ya? Bisa. Karena ini sejarah kan itu sudah terjadi lampau, betul. Kita orang bisa bernostalgia bahkan belajar edukasi seperti Pak Eko tadi bilang.
Mungkin sedikit disampaikan sejarah singkat saja mungkin kepada Tribuners semua, banyak yang belum tahu asal-usul Taman Narmada ini seperti apa, yang konon katanya adalah tempat peristirahatan para raja. Ya, betul. Gimana Pak Eko? Jadi Taman Narmada ini dibangun tahun 1727 oleh Raja Karangasem. Yang mana pada waktu itu pengen pengen beristirahat. Tempat peristirahatan. Jadi sebetulnya Taman Narmada ini menggambarkan refleksi dari Gunung Rinjani. Jadi konon pada waktu itu Raja Karangasem suka mendaki Gunung Rinjani karena sudah mulai berumur, kekuatan fisik tidak mendukung. Nah, kemudian raja ini membangun Taman Narmada untuk replika Gunung Rinjani, yang mana juga tempat istirahat beliau dan para permaisuri dan senior. Dan termasuk kesatria-kesatria yang pejuang-pejuang, prajurit. Oke, berarti benar adanya itu cerita sejarah. Benar, betul. Peninggalan Raja Bali. Raja Bali, betul. Raja Bali Karangasem. Nah, itu mungkin terus digaungkan Pak Eko supaya masyarakat bisa memahami dengan jelas sebenarnya peninggalan Taman Narmada ini peninggalan siapa, sejarahnya itu seperti apa, gitu. Terus ini kan Taman Narmada mungkin akan bersaing dengan banyak wisata-wisata yang lain, mungkin tantangan atau hambatan yang mungkin Pak Eko akan merasa akan ada tantangan nih ketika saya mengembangkan ini. Itu ada nggak tantangan seperti itu atau kendala-kendala yang Pak Eko sudah petakan? Ya, kendala-kendala sudah kita identifikasi juga. Cuman ya ini tinggal waktu saja kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Pasti kendala pasti di depan ada, cuman kita bisa meminimalisir kendala tersebut. Jadi seperti yang berjualan di sana itu kan berjualan dengan memakai lapak ya, memakai lapak-lapak yang mungkin kalau di dalam frame foto itu kurang begitu menarik. Makanya kita kemarin sudah melakukan rembukan, rapat, diskusi, dan mereka mau dipindahkan di tempat yang memang seharusnya mereka ditempatkan. Menarik ini Pak Eko. Seharusnya kan misalnya wisata kuliner itu ada tempatnya tersendiri. Betul. Jadi orang berwisata, misalnya udah capek nih berwisata, bisa langsung menuju sentra kuliner. Sentra kuliner. Menarik sekali. Nanti kita menunggu sentra kuliner. Ya, sentra kulinernya nanti ya di belakang kolam renang ya. Di kolam renang itu nanti ada sentra kuliner. Ada jajaran sate bulayak yang menarik. Sate bulayak, ada mungkin pelecing kangkung atau rujak dan lain-lain lah. Makanan khas Sasak tentu. Itu bersanding pas gitu dengan destinasi budaya, dengan kuliner khas Nusantara. Itu menarik sekali. Nah, itu konsep inovasi yang menurut saya luar biasa nih Pak Eko. Nanti kapan-kapan Tribun boleh berkunjung lagi ke sana untuk melihat keindahan kebaruan apa yang ada di Taman Wisata Narmada itu. Kan di sana juga ada pura, itu masih berfungsi, masih sangat berfungsi, masih dipakai. Kemudian ada tadi irigasi Belanda. Di Taman Wisata Narmada dibuka nggak konsep untuk misalnya orang bisa wedding, prawedding diizinkan? Sangat diizinkan. Diizinkan. Biasanya itu dilakukan di kolam kembar yang di depan. Dan pada waktu sebelum ini juga kami juga sudah menggelar camping ground di sana. Ya, ada camping ground? Ada camping ground kita siapkan di Taman Narmada, terutama di kolam kembar itu kita siapkan tempat untuk camping ground. Jadi bisa untuk sekitar 100 tenda bisa. Itu alat penyewaan camping disediakan sudah? Kami sediakan. Itu biaya berapa Pak? Biayanya sangat kompetitif ya. Sama kayak tempat-tempat lain ya, kurang lebihnya ya sekitar 40-an ribu lah. 40-an ribu.
Dan mungkin lebih kalau banyak lagi ya bisa kita dinego lagi lah. Wih, bisa. Ada sosial medianya nggak Pak? Ini Ada. Instagram. Sosial medianya kita memakai Instagram, Facebook dengan alamat Yang Taman Narmada 1727. Taman Narmada 1727 nanti di sini ya teman-teman. Nanti bisa dikunjungi. Itu selalu update informasi tentang apa saja gitu. Iya. Jadi nggak hanya kebersihan, kita juga memflexingkan diri via media sosial. Karena memang kan sekarang semua harus serba mempromosikan sesuatu cepat sekali lewat media sosial. Apalagi sekarang anak-anak muda semua mengupdate semuanya lewat sana, Pak. Iya, nggak lepas dari gawai. Iya. Tapi ini saya berbicara tentang Taman Narmada, saya mengingat itu asri, adem, sejuk banget. Kemudian kalau saya membayangkan ketika ada musik tradisional, baik itu tradisional Bali, Sasak, ketika ada di sana, kita masuk nih, kita diiringi itu kayaknya menarik gitu Pak. Di situ ada nggak? Jadi untuk sementara kita Menarik kita masih memakai toa. Toa. Nah, jadi Pengeras suaranya suara. toa soundnya itu pakai toa. Untuk yang yang benar-benar disiapkan secara live untuk gamelan itu belum. Jadi mungkin kedepannya memang itu kita harus siapkan. Menarik gitu Pak. Jadi kita masuk itu sudah suara diiringi, kita disambut. Diiringi gamelan-gamelan atau mungkin yang lain kan, tari-tarian gitu. Betul. Itu konsep ke depan kami juga. Wih, menarik. Ini nanti saya tidak saya merasa bangga lah dengan destinasi wisata yang ada di Lombok ini sangat beragam. Sejarah, budaya dan segala macamnya. Kemudian Pak Eko, ketika ada orang yang ingin berwisata ke Taman Narmada, kemudian mungkin mereka komplain gitu terkait dengan apa? Biasanya apa mereka komplainkan di wisata Narmada? Atau selama ini tidak pernah ada komplain, baik-baik saja? Ada, memang di Taman Narmada ya ada komplain, tapi ya berusaha kita minimalisir ya mengenai kebersihan, balik lagi kebersihan. Nah juga ya memang PR kita bersama untuk kebersihan karena lumayan luas loh. Taman Narmada lumayan luas. Jadi sangat luas. Jadi kita harus ekstra membersihkan Taman Narmada gitu. Tapi tidak ada masalah. Karyawan kami kurang lebih 27 sampai 30 orang siap untuk itu semua gitu. Oke. Saya tertarik dengan Flying Fox yang ada di sana. Saya berencana kayaknya pengen menikmati itu. Kalau biayanya berapa, Pak? Biayanya sangat kompetitif ya, sangat kompetitif. Jadi memang sebelumnya memang Flying Fox ini mahal ya. Iya. Dulu sempat 50.000. Tapi sekarang setelah saya pegang cukup dengan 30.000. 2 kali melakukan Flying Fox itu 50.000. 5.000, jadi ada potongan di sana. Jadi lumayan. Jadi Flying Fox kita terpanjang di NTB sekitar 300 meter. Nah, nanti kalau sudah sampai ujung nanti kita jemput pakai motor karena lumayan jauh, 300 meter. Ya. Menarik ini. Ini kan Flying Fox ini juga baru sebenarnya, maksudnya wisata yang belum populer. Jadi ini perlu diekspos bahwa di Taman Narmada itu ada Flying Fox. Flying Fox ya. Bukan hanya menikmati pemandangan indah, tetapi ada atraksi nih yang bisa dinikmati dengan harga 30.000, bisa naik Flying Fox 2 kali loh. Ya, 2 kali jadi 50.000. Jadi kalau sekali 30.000, kalau 2 kali cukup dengan 50.000. Ada diskon. Ada diskon. Menarik. Ya. Ini luar biasa sekali Pak Eko ini perbincangan tentang Taman Narmada. Atau mungkin ada sesuatu yang orang Lombok bahkan tidak tahu terkait dengan keunikan atau keunggulan dari wisata Taman Narmada. Ya, kalau mungkin pengunjung yang bukan dari daerah Lombok itu mungkin nggak tahu kalau Taman Narmada itu airnya dingin ya. Ya, pengunjung yang mungkin dari luar Lombok itu memang harus disampaikan kalau airnya benar-benar dingin. Dinginnya ya, itu bukan hanya dingin. Bukan hanya sejuk ya, dingin ya. Dingin. Jadi kita kan tropis di sini. Tapi anehnya airnya dingin sekali. Itu yang menariknya. Oke. Ya, menariknya itu.
Ini sempat ada cerita kemarin. Ini kan kemarin tim Tribun juga sempat berkunjung ke Taman Armada dan mengatakan itu airnya tuh bener-bener dingin, sejuknya tuh kayak di kulkas gitu. Iya, betul. Betul. Jadi kalau kita ambil pakai botol aqua atau Itu air ada mineral. uapnya. Ya, air mineral itu di luarnya ada uapnya. Iya. Jadi dingin banget. Kayak habis ambil air dari kulkas. Nah, itu juga yang menjadi daya tarik tersendiri dari Flying Fox kemudian. Tapi memang Taman Armada ini terkenalnya karena memang air awet muda. Air awet muda. Itu gimana tuh air awet muda? Kita minum awet muda. Ya. Kepercayaan masing-masing mungkin. Iya. Jadi gini, memang kalau kita lihat ya dari sejarahnya memang ini kan tempat pemandian ya, tempat pemandian raja dan permaisuri dan selirnya. Iya. Nah, memang konon katanya kalau habis mandi di sana wajahnya seger. Sama kayak misalnya kita di buah-buahan ya, dimasukkan di kulkas kan awet jadinya. Iya ya. Ya, perumpamaannya itu. Kalau saya pikirkan sederhana sederhananya seperti itu. Jadi ini sangat menarik ya. Karena air awet muda ini bagi sebagian orang dipercaya bisa untuk penyembuhan juga. Iya. Ya. Ya, sebanyak mendengar itu. Dan ini mungkin juga kita juga sekali lagi saya sampaikan ini air ini juga menarik karena pH-nya tinggi juga ya. Nah, narasi-narasi itu mungkin perlu digaungkan lagi, Pak, ya, terkait dengan jadi, daya tarik air awet saya muda. rencananya juga mau melihat molekulnya juga, molekul air Taman Armada seperti apa. Jadi berbeda mungkin dengan air yang ada di perkotaan ya. Jadi saya tertarik dengan molekul airnya, dengan kita coba pH-nya kita hitung ulang lagi, molekulnya kita coba kita gambarkan lagi dan mungkin bisa dilihat molekulnya seperti ini. Ini menarik ini. Ke depan tantangan saya untuk itu. Oke. Tapi memang secara nyata itu kita lihat itu airnya beda. Ya, ini bukan masalah saya berasal dari Lombok dan menggaungkan itu sebagai sesuatu yang berbeda, tapi benar ketika pengunjung yang datang dan menikmati air awet muda itu beda. Dia lebih dingin dan sejuk lah, berbeda. Pokoknya bandingkan dengan air pada umumnya itu beda sekali. Jadi kalau wisatawan ke Lombok rasanya kurang kalau belum ke Taman Armada. Dan nikmati air awet muda. Air awet muda, betul. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Belum sah rasanya ketika belum berkunjung ke Taman Armada, air awet muda. Air awet muda, betul. Nikmati. Di air awet muda itu kita bisa ngambil airnya atau ada ritual khusus? Jadi memang di air awet muda yang selama ini kita kenal memang ada ritualnya ya. Ritual khusus, tapi nanti ke depan kami juga akan membuat air awet muda yang mungkin di belakang kolam renang itu biar bisa siap saji. Jadi kami punya alat ya, punya alat UV. Jadi airnya nanti langsung dari sumbernya kita tarik pakai pompa, terus kemudian kita steril pakai UV. Nah, langsung kita bisa konsumsi. Ya, jadi kesegarannya masih terasa di situ. Sebelum tidak memakai penampungan. Jadi langsung diambil. Alirannya dari langsung. Itu inovasi yang kita akan kembangkan ke depannya. Itu menarik sekali. Terakhir mungkin Pak Eko, sebelum kita tutup ini bincang kita yang menarik tentang destinasi air awet muda Taman Armada. Ini kan banyak sekali inovasinya. Kemudian nanti 2024 target wisatawan itu berapa banyak? Mungkin ratusan ribu. Jadi tahun 2024. Jadi kalau sekarang ini kita sudah membukukan, mencetak itu kurang lebih pengunjung tertinggi di bulan Oktober. Itu kurang lebihnya 4.300. Harapan saya tahun depan itu bisa sampai 5.000 lebih. Karena kita akan
mempersiapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk air awet muda yang bisa langsung konsumsi gitu. Iya. Ya, dan kita sudah steril nanti. Iya, itu menarik sih, inovasi-inovasi yang luar biasa. Terakhir, Pak Eko, ajak wisatawan kita baik itu yang ada di Nusa Tenggara Barat dari berbagai penjuru provinsi di Indonesia untuk ayolah berwisata ke Taman Narmada. Ada sesuatu di sana. Ya, baik. Silahkan wisatawan mancanegara maupun lokal untuk berwisata di Taman Narmada. Harganya juga masih kompetitif dan di sana juga pusat edukasi dan literasi. Dan selama ini juga tempat ini menjadi salah satu tujuan terbaik wisata di NTB. Dan ke depan Taman Narmada akan lebih baik lagi untuk kebersihan maupun pelayanan terhadap masyarakat. Oke, cukup. Cukup itu aja. Itu saja. Jadi Tribuners, ini saya sebagai mewakili teman-teman semua, jangan ragu untuk berwisata ke Taman Narmada, air awet muda. Di sana tuh teman-teman bisa menikmati keindahan, kesejukan, itu bisa menjadi tempat healing dari hiruk-pikuk kota dan segala macam beban kerja. Itu bisa kita healing di sana dengan tiket masuk cuma Rp10.000 dan atraksi di sana juga ada flying fox dengan harga Rp30.000 saja. Kalau main 2 kali Rp50.000 ada diskon kata Pak Eko. Jadi jangan ragu-ragu untuk berwisata ke Taman Narmada. Oke, kita pamit nih. Udah selesai perbincangan kita. Nanti mungkin kita akan bincang-bincang, mungkin kita akan berkeliling dan berwisata ke Taman Narmadanya langsung Pak Eko ya. Oke, siap. Kita bisa melihat langsung apa sih yang ada di sana dibandingkan dengan wisata yang lain. Oke, saya pamit undur diri. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Pak Eko. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Eko terima kasih banyak.